Halo guys, masih bersama XX1Zone di sini. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengadakan liburan ke suatu pantai yang sepi, di mana di pantai itu mereka mengalami kejadian-kejadian aneh, termasuk perubahan pada tubuh mereka yang semakin menua. Namun sebelum itu, pastikan dulu kuota kalian masih cukup ya. Jangan lupa cemilan dan kopinya juga disiapkan. Oke, kalau begitu langsung saja, nggak pakai lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Cerita dimulai ketika keluarga Kappa mengadakan liburan ke sebuah resort, tempat untuk rekreasi dan relaksasi yang kabarnya liburan itu akan menjadi liburan terakhir mereka karena rencananya pasangan ini akan segera bercerai. Pasangan itu bernama Priska Kappa dan Guy Kappa, sedangkan anak mereka yang perempuan bernama Maddox Kappa dan yang laki-laki adalah Trans Kappa. Usut punya usut, si ibu menjelaskan kalau dia mendapat informasi resort tersebut lewat undian secara online. Keluarga itu disambut hangat oleh manajer resort tersebut dan langsung diantarkan ke kamar mereka. Di sana mereka bertemu dengan banyak orang, termasuk seorang anak yang merupakan ponakan dari manajer resort ini, namanya adalah Idbil. Karena si Idbil ini mengaku tidak punya teman, akhirnya Tren dan Idbil pun menjalin pertemanan. Sehingga terlihat Tren mendapatkan pesan dari Idbil yang berisi teka-teki. Terlepas dari itu, sang manajer resort merekomendasikan kepada keluarga Kappa ini untuk mengunjungi sebuah pantai yang sepi dan menyuruh mereka untuk merahasiakan tempat ini. Singkat cerita, setelah keluarga Kappa menyetujui untuk pergi ke pantai sepi itu, ternyata mereka juga ditemani oleh keluarga lain, yaitu keluarga Dr. Charles. Segera mereka pun langsung berangkat menuju pantai yang dimaksud. Merasa sudah cukup dekat dengan pantai, akhirnya si supir ini pun menurunkan mereka dan menyuruhnya untuk jalan kaki, sementara dia sendiri langsung pergi tanpa mengantarkan mereka langsung ke tempatnya. Untuk menuju ke pantai itu, mereka melalui sebuah ngarai yang lumayan agak dalam yang terhubung langsung dengan pantai terpencil. Tibanya di sana, awal-awal mereka biasa-biasa saja menikmati pantai itu sambil santai dan bermain-main di sana. Hingga terlihat anak-anak mereka tak sengaja menemukan barang-barang aneh yang terkubur oleh pasir. Tren yang saat itu sedang main petak umpet bersembunyi di dekat batu karang supaya tidak ketahuan. Tanpa dia sadari, ternyata di belakangnya ada seseorang yang mengambang mendekatinya. Membuatnya secara spontan kaget dan langsung memanggil-manggil ibunya, lalu menceritakan kepada Priska apa yang dilihatnya barusan. Wanita ini adalah salah satu pengunjung pantai yang datang sebelum mereka bersama dengan seorang pria yang biasa dipanggil Sid. Semua orang menyangka kalau Sid ini yang sudah membunuhnya, namun menurut penjelasannya dia tidak kenal dengan wanita ini. Sejak saat itu mereka sudah merasakan ada yang tidak beres dari anak-anak yang selalu lapar dan merasakan kalau pakaian renang mereka semakin lama semakin menyempit. Kemudian tak lama setelah itu datang lagi pasangan yang baru saja tiba, namanya adalah Patricia dan Jarin. Sayangnya setelah melihat mayat itu, rencananya mereka semua akan kembali lagi ke resort. Akan tetapi Jarin, pria yang baru datang ini, mencoba untuk keluar dari pantai. Dia tidak bisa. Ada tekanan yang membuat mereka pingsan dan sadar-sadar sudah ada di pantai lagi. Ibunya Dr. Charles juga mulai merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Saat Priska sedang melaporkan mengenai keanehan terhadap anak-anak mereka, Dr. Charles tiba-tiba saja mendapat laporan dari istrinya kalau ibunya tidak bernapas. Dr. Charles mencoba menekan dadanya supaya bernapas lagi. Sayangnya usahanya gagal, dia harus merelakan kalau ibunya sudah meninggal. Melihat hal itu, perhatian Priska sempat teralihkan, membuat dia melupakan anak-anaknya. Lalu dia bertanya kepada Patricia dan Jarin yang kala itu sedang mengobrol dengan dua anak remaja. Jarin dan Patricia pun mengatakan bahwa inilah anak-anakmu. Dan setelah dilihat lagi, ternyata dua remaja ini adalah Tren dan Maddox. Secara spontan ibunya bengong karena beberapa menit yang lalu mereka masih anak-anak. Ditambah lagi ayahnya juga bengong melihat anak-anaknya tumbuh sangat cepat. Tiba-tiba saja Sid lari karena panik mencoba keluar dari pantai disusul oleh Charles. Namun keduanya tidak bisa keluar dari sana mengingat ada tekanan yang membuat mereka pingsan dan sadar-sadar sudah ada di pantai lagi.
intense cranial pressure. It's like being... Melihat hal itu, orang-orang yang mendengarnya tidak percaya dan memutuskan untuk mencobanya sendiri. Sayangnya, kejadian itu terbukti bahwa mereka kembali lagi ke sisi pantai. Setelah itu ditambah lagi masalah lain ketika Dr. Charles mulai linglung, dia mengeluarkan pisau dan menggores pipi Sid sampai berdarah. Dia mengira Sid bakal menyakitinya, semua itu di luar kesadarannya. Namun anehnya, saat akan dilihat lagi, luka itu tiba-tiba saja sembuh dan rasa nyerinya juga hilang. Hal itu sangat tidak masuk akal. Berdasarkan kejadian itu, Patricia menyuruh mereka untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai tujuan keluarga masing-masing datang ke resort tersebut. Dari penjelasan mereka ternyata ada kesamaan, yaitu salah satu orang dari masing-masing keluarga memiliki kondisi yang kurang baik. Dari Dr. Charles yang sedikit stres, Patricia yang memiliki penyakit epilepsi, sampai Priska yang diketahui mempunyai tumor di pinggangnya. Selama ini Priska menyembunyikan penyakit itu dari anak-anaknya, cuma suaminya yang tahu. Dan tiba-tiba saja Priska pingsan karena tumor itu semakin membesar, membuat mereka memutuskan untuk mengeluarkan tumor itu dari perutnya dengan cara dioperasi, dengan alat seadanya. Ketika dipotong, anehnya luka itu pulih dengan cepat, membuat orang-orang yang menyaksikannya heran. Akan tetapi Dr. Charles melanjutkan operasi itu walaupun omongannya agak ngawur, dibantu oleh yang lain supaya lukanya tidak cepat pulih. Setelah akhirnya tumor yang sebesar melon itu dikeluarkan, Priska pun mulai sadar dan merasa tubuhnya sekarang lebih baik. Lalu tak sengaja Sid membuka mayat yang ditutupi kain tadi dan faktanya mayat itu tinggal tersisa tulangnya saja hanya dalam beberapa jam. Setelah diteliti lebih dalam, akhirnya mereka menyadari kalau di pantai itu mereka berkaitan dengan waktu. 1 jam di pantai sama dengan seperti 2 tahun di luar pantai. Itulah sebabnya kenapa anak-anak lebih cepat tumbuh dari orang dewasa, karena mereka masih dalam fase pertumbuhan. Di lain tempat, Trent dan Kara, yaitu anaknya Dr. Charles yang saat itu tengah berduaan tanpa sepengetahuan orang tua mereka, tak sengaja berhubungan. Mengingat pikiran mereka masih anak-anak ditambah hormon mereka meningkat. Sementara itu, ketika orang tuanya menyadari kalau Trent dan Kara tidak ada, mereka mulai mencarinya dan tak lama mereka dibuat kaget ketika melihat Kara yang sudah berbadan 2. Menurut pengakuannya, ia cuma gendut biasa dan awalnya cuma main-main saja, mengingat pikiran mereka masih anak-anak. Jika dikira-kira usia kehamilan itu sekitar 5 bulan dalam waktu 20 menit setelah pembuahan. Namun kandungan itu masih tetap membesar setiap menitnya sehingga orang-orang mulai bersiap-siap untuk proses persalinan Kara. Tak lama setelah bayinya lahir, ada kejadian di mana bayinya tiba-tiba saja terdiam, tidak bergerak karena proses pertumbuhan yang cepat membuat bayi itu seketika mati. Trent yang mendengarnya tidak terima kalau bayinya sudah tiada. Di samping itu, suasana nampak semakin kacau. Kondisi Charles yang semakin menjadi-jadi karena efek menua, dia mulai linglung dan tak lama setelah itu dia mulai membunuh Sid tanpa ada sebab. Diam-diam mereka mencoba untuk mengambil pisaunya supaya Charles tidak membunuh orang lagi. Di sini Jarin mencoba untuk berenang ke lautan untuk mencari bantuan sementara yang lain menunggu. Namun di sisi lain terlihat ada orang yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Selain itu, Maddox yang merasa kecewa setelah mendengar penjelasan dari ibunya mengenai perceraian mereka karena adanya orang ketiga, sehingga dia mencoba menenangkan diri dengan berenang. Tiba-tiba saja dia dibuat kaget oleh mayat Jarin yang sudah mengambang terbawa ombak. Di samping itu, Kara yang masih kehilangan setelah bayinya meninggal nekat untuk menaiki tebing supaya bisa keluar dari pantai itu walaupun di sini Trent mencoba melarangnya. Akan tetapi usahanya gagal karena dia tiba-tiba saja berhenti memanjat, kemudian pingsan hingga terjatuh dan langsung tewas. Kara! Kara, wake up!
Disusul dengan Patricia yang langsung terjatuh dan kejang-kejang hingga mengeluarkan busa dan dia juga tewas. Sementara itu penglihatan Guys juga sudah buram karena usianya sekarang semakin tua. Hari semakin gelap, semakin lama mereka di sana tubuh mereka semakin menua dan berkeriput. Trent dan Maddox pun tak disangka mendapatkan sebuah buku catatan dari tumpukan barang yang terkubur di pasir. Isi catatan itu menjelaskan kalau di pantai itu ada sebuah magnet besar yang tertanam di dalam lautan dan membuat sel-sel mereka menua. Di buku itu juga terdapat nama-nama orang yang sebelumnya pernah ke pantai itu. Tak lama mereka menyadari ada sesuatu yang bercahaya di atas bukit dan mereka tahu kalau benda itu adalah kamera. Di sisi lain, Dr. Charles diam-diam mengambil pisau yang sudah diamankan dan menyerang Priska dan Guy yang saat itu sedang berduaan. He's gonna follow us. Priska, Ibunya menyuruh anak-anaknya bersembunyi karena suasananya sudah di luar kendali. Mereka bersembunyi di sebuah gua, namun di sana juga ada istrinya Charles yang sudah tua. Dia tidak suka terang, makanya dia menyerang Trent dan Maddox dengan batu sampai ke lubang sempit sehingga dia pun tewas karena semua tulang-tulangnya patah. Sementara itu, Guy yang masih diserang oleh Dr. Charles diserang balik oleh Priska menggunakan pisau berkarat, menjadikan racun ketika masuk ke aliran darah, dan tak lama dia juga tewas. Kini Priska dan Guy tinggal menunggu kematian mereka. Maddox menyanyikan lagu buat ibunya dan tak lama ayahnya meninggal, disusul dengan meninggalnya Priska. Kini tinggal Maddox dan Trent yang masih bertahan hidup. Lalu keesokan paginya wajah mereka mulai semakin tua. Jika dihitung-hitung keduanya hanya mempunyai waktu sekitar 13 jam lagi untuk hidup. Untuk mengenang masa-masa kecilnya, mereka menyempatkan diri untuk membuat istana pasir. Lalu Trent pun teringat akan pesan kode yang dikirimkan Idbil yang belum dia baca. Nah, isi surat itu tertulis bahwa pamannya atau manajer resort ini tidak menyukai koral. Dari sana Trent dan Maddox pun menyadari kalau pesan itu adalah jalan keluar mereka dari pantai tersebut. Mereka harus berenang melalui koral supaya bisa meninggalkan pantai. Namun ketika mereka berada di dalam sebuah lubang yang dipenuhi koral, mereka mendapat masalah. Baju milik Maddox tersangkut di koral. Trent mencoba membantu melepaskannya, namun sayangnya sangat sulit. Setelah mereka gagal keluar dari air, salah seorang karyawan resort yang memantau mereka melaporkan bahwa seluruh kelompok sudah meninggal. Kini terungkap bahwa resort ini adalah kedok bagi tim peneliti yang melakukan uji klinis obat medis baru yang tanpa disadari telah menggunakan tamu dengan kondisi medis sebagai subjek uji. Karena pantas secara alami mempercepat kehidupan para tamu, para peneliti ini telah mampu menyelesaikan uji coba obat seumur hidup dalam sehari. Mereka berhasil menyembuhkan salah seorang wanita yang mengalami epilepsi, yaitu Patricia. Semenjak awal mereka datang ke resort itu, mereka sudah dikasih obat, dan uji cobanya berhasil pada Patricia. Dia bisa bertahan selama 8 jam, itu berarti sekitar 16 tahun tidak kejang-kejang lagi. Para ilmuwan itu akan segera membagikan obatnya pada seluruh dunia. Namun di samping itu mereka masih melanjutkan eksperimennya pada orang lain. Lalu scene berpindah pada seorang polisi yang sedang menangani kasus orang hilang di resort itu. Dia dihampiri oleh seseorang sambil memberikannya sebuah buku sebagai bukti orang-orang yang hilang. Di samping itu, manajer resort terlihat menyambut lagi orang baru yang akan jadi korban eksperimen selanjutnya. Saat mereka disuguhkan obat berupa minuman, tiba-tiba saja ada orang yang menyenggolnya. Dan ternyata orang ini adalah Trent dan Maddox yang sudah berhasil keluar dari pantai itu. Mereka membeberkan semuanya yang ia ketahui dari pantai tersebut. Kita mundur lagi saat kejadian di mana kain Maddox tersangkut di koral. Kala itu ketika mereka sudah hampir menyerah, namun ada sebuah keajaiban. Tiba-tiba saja koral itu retak dan akhirnya keduanya bisa berhasil keluar.
Setelah semua eksperimennya terbongkar, manajer resort pun ditangkap beserta anak buahnya. Di scene terakhir ini, Maddox dan Trent diantarkan untuk menemui bibinya walaupun dia masih belum yakin apakah bibinya percaya atau tidak dengan kondisinya yang sudah tua. Dari sini film pun berakhir. Oke, gimana filmnya, seru kan? Yang awalnya ingin liburan keluarga, akhirnya Trent dan Maddox harus menerima kenyataan pahit, ditinggalkan orang tua dalam sehari, ditambah lagi usia mereka sekarang tidak lagi muda. Namun dibalik semua itu ada baiknya juga bagi Priska dan Guy yang awalnya akan bercerai, justru sebaliknya semakin membaik walaupun kita tahu kalau akhir film ini mereka juga meninggal. Oke, mungkin sampai di sini dulu kisah mengenai pantai yang membuat usia menua. Nantikan kisah lainnya juga hanya di channel Access One Zone.